saya akan sedikit sharing mengenai terkait pertanyaan dari teman saya, apa sih yang menguatkan kita gitu dalam memulai usaha. Emang sih ini yang pernah saya rasain di tahun 2017 dulu, sebelum saya istilahnya buka usaha lah gitu ya. Itu ya sih, karena gini, secara manusiawi memang kita itu di satu sisi butuh yang namanya kebutuhan gitu kan, butuh yang namanya uang gitu kan, rezeki untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, emang di sini yang berat di sini, artinya yang kita mau melangkah ke sebuah usaha itu emang yang berat di sini gitu kan. Dan ini saya sedikit sharing pengalaman saya pribadi bahwa yang pernah saya lakukan waktu itu adalah yang pertama, kita gitu kan meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Niat kalau saya bilang, karena emang kebetulan waktu bekerja saya itu kan di bank konvensional gitu kan, yang semuanya itu mayoritas itu transaksinya itu mengandung unsur riba lah di situ gitu kan. Nah, waktu awal itu saya cuma niat karena meninggalkan sesuatu karena Allah gitu, meninggalkan riba, meninggalkan karena Allah, karena saya mencari berkahnya gitu, seperti itu yang pertama. Nah, terus lagi ketika kita sudah hakul yakin gitu kan, semua itu kita tinggalkan, kita tuh cari namanya mentor gitu. Kepada siapakah kita istilahnya mau berlabuh, mau berteduh lah istilah seperti itu, minta perlindungan, itu ke mentor gitu. Cari namanya mentor, karena mentor itu di dalam sebuah usaha itu penting gitu. Ibarat kata kita berjalan ke satu tempat itu, kalau misalkan GPS pun juga pasti bakalan nyasar gitu kan. Cuman kalau misalnya pakai mentor itu kan istilahnya, kalau pakai GPS gitu itu kan pasti nyampe dimanapun gitu kan. Jadi pakailah mentor gitu, maksudnya ketika ada seminar atau siapa itu ikut maksudnya walaupun berbayar pun juga nggak ada masalah, karena itu juga bagian dari investasi kita gitu kan. Jangan pelit untuk ilmu gitu, seperti itu gitu kan. Terus lagi yang mempercepat rezeki itu kan banyak di dalam Al-Quran dan hadis pun juga sudah dijelaskan ya. Intinya ada zakat gitu, terus lagi ada duha gitu kan, barang siapa yang sujud 4 rakaat di awal waktu gitu kan, itu sesungguhnya Allah itu akan mencukupkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya gitu, bahkan atau sampai waktu malam kan gitu. Nah, itu yang harus kita yakini gitu. Dan jangan sampai ketika kita lagi menjalankan suatu usaha di dalamnya mengandung musibah gitu, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan apapun usahanya, mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu bisa berkah gitu. Jangan berpikir bahwa sebuah usaha itu kita pengennya, aku pengen biar kaya nih apa segala macam. Jangan berpikir terlalu jauh ke sana gitu. Intinya kita nyari berkahnya dulu untuk sementara tuh. Untuk tahapan awal tuh kita nyari berkah. Emang itu sih gitu. Bukan tahapan awal aja ya, maksudnya dari tahapan awal, maksudnya tujuan kita itu cari berkahnya gitu. Karena ketika mencari berkah gitu kan, itu insya Allah apapun yang terjadi dalam usaha kita itu istilahnya udah nggak ada masalah gitu, nggak terkendala lagi seperti itu pengalaman saya. Nah, nanti bicara soal nominal segala macam itu ngikutin dia gitu loh. Bicara soal nominal itu biasanya dia ngikutin tergantung usaha kita gitu kan. Makanya kalau saran dari saya pribadi, cari usaha yang sekiranya profitnya lumayan gitu, karena capeknya itu pasti sama aja. Usaha yang kecil-kecilan sama usaha yang gede itu capeknya sama gitu. Kenapa emang ketika capeknya sama, kenapa sih kita nggak usaha yang sekaligus besar sekalian gitu kan gitu. Kalau seandainya ada dana gitu kan, tapi kalau nggak ada ya jadi paksain gitu. Yang penting inti dari tujuan kita buka usaha itu cari berkahnya gitu. Dan jangan ada ketika kita lagi mencari berkahnya, dan ketika kita lagi mencari berkahnya itu di situ jangan ada yang namanya unsur riba gitu kan di dalam usaha kita. Bukan di dalam usaha kita aja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari pun juga jangan, kalau bisa dihindarin gitu kan. Misalnya kayak kredit mobil gitu kan, kredit rumah, kredit motor gitu kan, itu janganlah. Kalau itu jangan kredit. Intinya kalau misal kita punya duit kita beli gitu kan cash, kalau misalnya enggak ya udah kita jangan maksain gitu kan. Toh juga semua itu kan buat kewajiban kan, keinginan. Nah, makanya di sini yang poin pentingnya bahwa
rata-rata dari kita mayoritas itu karena keinginan yang tinggi gitu loh, keinginan yang tinggi, akhirnya semua apapun itu mau ada ribanya mau nggak ada udah ditabrak semua kan gitu. Itu jangan gitu kan, hindari seperti itu gitu. Sebenarnya kan kalau buat kebutuhan hidup itu kan murah, yang mahal itu kan gaya hidup kan gitu. Nah itu kadang-kadang orang suka memusingkan diri sendiri, aku pusing banget nih gitu kan, pengen usaha apa, cuman sulit karena emang kemauan kita yang tinggi gitu kan, kemauan rasa ingin memiliki ini itu segala macam. Nah itu dibuang dulu dah gitu kan, yang penting kita hidup berkah, ikutin alurnya gitu. Aku yakin sama Allah gitu. Jadi kalau bicara soal sepintas, artinya coba saya rangkum gitu kan. Itu yang pertama, ketika usaha itu jangan ada riba di dalamnya. Yang pertama gitu kan, jangan mengandung unsur riba. Terus lagi yang kedua, cari mentor. Cari mentor untuk membimbing kita ke arah yang lebih maju gitu. Cari mentor gitu kan. Terus yang ketiga, yang berkaitan dengan mempercepat rezeki itu kita laksanain gitu kan. Salat duhanya, zakat gitu, sedekah. Nah itu yang pengalaman saya itu yang mempercepat gitu rezeki itu melesat gitu, terus saja pokoknya melesat gitu. Itu sih gitu. Jadi nggak perlu takut gitu kan, yang namanya buka usaha selama kita niat kita benar dan semua yang kita lakuin demi keluarga atau niat baik gitu kan, dan halal aja, insya Allah itu berkah. Kecuali punya usaha tapi yang di dalamnya mengandung unsur riba dan mengandung lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Nah itu yang biasanya yang sulit untuk berkembang. Menurut saya sih itu gitu, coba dipraktekin aja dulu gitu kan. Mungkin jika ada pertanyaan lagi nanti coba bisa ditanyain ke saya, kita sharing aja sebenarnya inti gitu kan. Mudah-mudahan sih bermanfaat gitu. Seandainya emang video ini bermanfaat, coba aja di share juga ke yang lain yang sekiranya membutuhkan, karena saya berbicara bukan sekedar teori tapi berdasarkan pengalaman saya, dan itu yang sekiranya bisa membuat alhamdulillah usaha saya sampai saat ini ya bisa dibilang masih dipercaya sama beberapa perusahaan lah gitu. Itu sih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.